menjaga perasaan, kalau aku nanti terlibat gimana istriku, kalau aku terlibat gimana anak-anakku. Terlalu banyak pertimbangan. Akhirnya mahasiswa bersatu hati seluruh Indonesia. Berkali-kali semua mereka demo secara serentak. Akhirnya Soeharto pun lengser. Itulah kekuatan seorang anak muda. Nah saudara, ketika saya di Bogor, saya perhatikan di Cibubur, saya bertemu juga dengan dosen di mana kampus di mana kami pernah beliau sudah waktu itu. Saya lihat di situ ada anak dari Pariban Sutrisno, ini ketua BPD kita sekarang. Anaknya itu main handphone semua, sebanyak 4 orang. Sekali main handphone hari Sabtu semalam. Lalu saya tanya, Patris, gimana ini anak-anak? Memang begini peraturannya, main handphone terus menerus semenjak kita di sini. Oh iya Pak, semua main HP, main game. Amin anak muda? Gak konek. Kemarin dilarang, sekarang dibilang main handphone semua. Berarti salah selama ini Pak Pendeta. Tapi ingat, hanya hari gak ada anak muda menjawab. Hanya hari Senin sampai Jumat belah, Sabtu waktunya main. Karena memang libur sekolah. Karena peraturan pemerintah di sana bagian dinas pendidikan 5 hari kerja, Sabtu dan Minggu libur. Senin sampai Jumat belah dan bekerja membantu orang tua. Sabtu main game. Realitanya anaknya 2 orang, pemenang lomba main games di tingkat nasional. Beri tepuk tangan anak muda. Anda main game sampai dimarah-marah orang tua, sudahkah menang di tingkat kecamatan? Tingkat RT aja belum tentu menang. Hanya hari gereja sedang jemaat Allah tidak anti dengan namanya teknologi, tapi semua ada waktu. Amin kaum muda. Jadi suaranya aman ini dan tak begini. Anak muda masih belum terima? Orang yang berhasil itu adalah orang yang bisa memetakan semua tugas-tugas, dikondisikan. Ada saat-saat belajar, ada saat-saat berdoa melayani Tuhan, dan anaknya itu semua terlibat pelayanan. Kami keliling di kota Bogor, di Cibubur, pakai mobil, ada 3 mobil orang tua. Semua anaknya terlibat pelayanan. Dan ada satu pun yang berkeliaran. Istri pendeta Sutrisno karena inang baunya atau edahnya meninggal di Toba karena demam berdarah. Maka saya bersaksi juga kalau anak daripada Ibu Nanda sudah tertolong padahal penyakit demam berdarah, tapi edahnya di Banigi, Lower Saw, Pasaran. Ngeri saya mendengarnya, masih muda, masih 42 tahun usianya, punya anak 3 ya. Nah jadi ketika orang tuanya pergi ke kampung sana untuk melihat keluarga yang meninggal atau berkumpul sesama keluarga berduka, anaknya satu pun tidak ada yang keluar rumah. Pesan bapaknya sama anak yang 4, nah jadi anak baik ya nak, jangan berkeliaran ya. Ya Pak. Orang punya anak muda gelisah, dia 4 anaknya laki-laki semua aman. Amin saudara? Aman dan terkendali, tidak bakal lain satu dengan yang lain. Masing-masing punya handphone. Mereka bertanding main game, mereka berlomba, berbaris 4 orang. Saya tertawa-tawa melihat. Kami sampai di sana jam 3 sore sampai jam 7 malam main game. Bebas mau apa yang mereka kerjakan dalam pertandingan-pertandingan itu. Tapi hanya hari. Halo anak muda, hanya hari Sabtu. Setuju kamu muda? Amin. Jangan setiap waktu, jangan setiap ada santai sedikit main itu. Kapan kita fokus dan pikir ke hal-hal yang lain? Nah kamu muda, kalau bisa kamu muda memetakan tugas-tugas. Ada masa-masa bertugas tentang dunia ini, ada masa-masa belajar tentang Tuhan. Tuhan akan tolong saudara menjadi generasi-generasi yang hebat. Katakan amin. Menjadi generasi-generasi yang hebat. Dunia ini kebanyakan bukan diubah orang tua yang sudah 60 tahun ke atas, tapi dunia ini diubah oleh orang-orang yang muda. Percayakah
kaum muda di situ? Karena semangat yang luar biasa ketika kaum muda itu sudah menerima satu visi, semangatnya itu tak terbendung. Tidak terbendung. Buktinya ketika Anda bersemangat untuk main game, gak ada yang bisa melarang toh. Gak ada yang bisa melarang. Berantem dengan orang tua, melawan orang tua pun dikerjakan demi semangat untuk bermain. Nah, anak muda itu memang seperti itu. Ketika semangat itu tertangkap dalam pribadinya, apapun seakan-akan ingin dilawan demi tujuan itu. Maka anak muda, supaya sasaran dan tujuanmu tidak salah, pastikan apa tujuanmu. Sehingga kalau engkau ngotot untuk melakukan tujuanmu, tidak ada masalah bagi orang lain. Amin kaum muda. Kalau tujuan kita itu adalah tujuan yang positif, lalu kita ngotot, saya percaya orang malah akan mendukung saudara, bukan malah menghalang-halangi, tapi malah didukung oleh orang lain. Dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Kenapa Anda telah memelihara iman? Karena